warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MI Hidayatullah Kota Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Humas, Sarpras, dan seluruh Dewan Guru serta tenaga kependidikan MI Hidayatullah Kota Blitar. Juga tak lupa untuk anak-anakku semuanya peserta didik MI Hidayatullah Kota Blitar yang Bulusi sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil. Puji syukur kehadirat Allah, Zat yang telah menurunkan ilmu pada kaum mukmin dan memberikan kesehatan serta kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih baik, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan pada kita, memberikan akal sehat sehingga kita selalu terdorong untuk bersikap, bertingkah laku sesuai dengan syariatnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan panutan umat manusia. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Bulusi ingin menyampaikan tentang materi pentingnya karakter, pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Rodi Ahmad tentang pendidikan karakter juga secara umum, mungkin di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Ya, kalau hari ini Bulusi lebih fokus di lingkungan keluarga. Kenapa kok pendidikan karakter ini diajarkan secara berulang-ulang, ya, terutama di sekolah, diajarkan lagi dan diajar lagi? Kenapa? Karena belajar tentang karakter itu penting, ya. Karakter itu merupakan cerminan diri kita, ya, cerminan diri kita itu orang bisa melihat kita baik, orang melihat kita tidak baik itu dari karakter kita, ya, itu cerminan kepribadian kita secara utuh. Terus tujuan pendidikan karakter diajarkan sekolah supaya membantu kita agar kita memiliki sifat peduli pada sesama, mempunyai sifat jujur, mempunyai tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan belajar karakter, kita juga akan mendapatkan wawasan yang luas. Itu tujuannya, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang bisa kita terapkan? Apa yang bisa kita terapkan dengan kita sudah mengetahui karakter itu sendiri? Di lingkungan keluarga itu ada orang tua, ada ayah, ada ibu, dan juga mungkin ada saudara. Ya, orang tua terutama yang mendampingi kita sejak kita lahir, ya, berusaha memenuhi kebutuhan kita, baik itu makan, ya, kita nggak pernah merasakan kelaparan karena orang tua setiap hari berusaha memenuhi kebutuhan gizi kita. Terus kemudian kita nggak pernah merasakan panasnya, ya, matahari yang berlebihan karena ada tempat berteduh. Nggak pernah merasakannya dingin yang berlebihan karena ada tempat berlindung, yaitu rumah. Orang tua mengusahakan tempat berlindung untuk kita. Juga pakaian, orang tua mengusahakan pakaian layak untuk kita pakai hingga kita nampak tampan, hingga kita nampak cantik, ya, selain untuk menutup aurat. Ada yang lebih penting lagi, ya,
orang tua mengusahakan pendidikan yang terbaik hingga kita disekolahkan di sekolah yang terbaik seperti MI Hidayatullah. Harapannya supaya terbentuk karakter kita selain kita mendapatkan wawasan yang luas dengan bersekolah. Juga kesehatan, apalagi di tengah wabah COVID ini terasa sekali orang tua kita mengusahakan kesehatan kita. Ya, kita dengan dibelikan masker, ditambah imun kita, ya, menambah imun kita dengan makanan-makanan bergizi, vitamin-vitamin, madu dan sebagainya. Dalam rangka agar kita tidak sakit, agar kita tidak terserang virus, ya. Terus kemudian apa yang lebih penting lagi, yaitu doa orang tua, ya, doa orang tua. Dalam diamnya, ya, orang tua itu mendoakan kita. Setiap langkah kita itu ada doa orang tua. Di setiap malam, ya, ketika kita sudah terlelap, ada doa orang tua kita. Ya, ini ada lagunya ini, ya. Lucy ingin nyanyi sedikit lagu yang bermakna untuk kalian semua, ya. Insya Allah judulnya itu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Seperti ini lagunya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di malam hari yang sepi. Ibuku bersujud, saat itulah ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesak, terlintas wajah ibuku sewaktu bersujud. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Nah, itulah, ya. Ada yang demikian itu memang benarnya tak adanya. Bahwa Bu Lucy juga seorang ibu yang sama, tentunya sama dengan orang tua kalian yang selalu mendoakan dalam setiap langkah putra-putrinya. Maka oleh sebab itu, ya, harapannya seorang anak juga bisa menerapkan ilmunya di sekolah yang telah diberikan banyak wawasan luas tentang pendidikan karakter, ya. Apa kira-kira yang bisa kita terapkan selama di rumah karakter yang baik itu? Selama di rumah, ya, banyak sekali yang kita terapkan, ya, sesuai dengan usia kita. Bisa hal-hal yang sederhana bisa kita terapkan kepada orang tua, mulai dari yang paling ringan, apa? Mendoakan orang tua juga, karena orang tua telah mendoakan kita, kita juga mendoakan orang tua. Doanya orang tua untuk orang tua hafal, ya. Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bahagiakan orang tuaku seperti orang tuaku membahagiakanku sewaktu kecil. Kira-kira seperti itu yang paling sederhana. Terus kemudian apalagi kira-kira kita
berbicara sopan santun pada orang tua secara lemah lembut, ditanya dijawab dengan lemah lembut, ya. Itu juga bentuk dari perwujudan penerapan karakter. Kemudian apalagi? Tidak hanya itu ya. Apalagi kira-kira? Membantu pekerjaan orang tua sebisa kita. Yang ringan-ringan saja karena kalian masih seusia sekolah dasar ya. Bersih-bersih rumah. Kalau masih merasa kesulitan, paling enggak menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian mungkin yang perempuan bisa belajar membantu ibunya memasak. Ya, mungkin juga belajar menyiram tanaman, merawat tanaman di rumah. Itu juga bagian dari pembinaan karakter secara mandiri, belajar mandiri. Ya. Belajar itu nggak hanya belajar buku, ya belajar buku pelajaran tidak, tapi mengerjakan hal-hal yang kecil itu juga belajar tanpa disuruh orang tua. Ya, semua mengerjakan tanpa disuruh orang tua. Beribadah mandiri tanpa disuruh orang tua. Waktunya sholat, waktunya mengaji. Itu juga belajar dalam rangka untuk pembentukan karakter. Ya. Seperti itulah kira-kira untuk pembinaan karakter selama di lingkungan rumah. Demikian anak-anak yang bisa Bursi sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.